Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira wa dabara ibadah ala ma taqtadi hikmatahu wa kana bihi latifan khabira wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa kana ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalaha baina yaday as-sa'ah wa basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin wa salama taslima katsira. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan alam semesta ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengeluarkan cahaya selamat, yang mampu membawa syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Bu Faisal, yang saya hormati dan saya sayangi para ibu-ibu dan adik-adik yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan beliau semua selalu diberikan kesehatan badannya, dilapangkan rezekinya, dan dijagakan dari fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal. Perkenalkan, saya Zahratul Syifa dari SMP IT Al Hidayah. Hari ini berdirinya saya di sini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul 4 golongan yang dirindukan syurga. Hadirin yang berbahagia, di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, a'adatu li'ibadis salihin ma la 'ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Rasulullah sendiri dikisahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj pernah melihat bagaimana keindahan surga tersebut. Beliau diangkat ke langit ketujuh dan melihat bagaimana keindahan surga. Kira-kira di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Sayyidi Rahman Al-Mubarakfuri digambarkan dengan indahnya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini hingga sampai ke Sidratul Muntaha serta surga yang begitu menakjubkan. Kira-kira beginilah Rasulullah menggambarkan surga tersebut dengan begitu detail, hingga membayangkannya saja sudah membuat kita bergembira. Rasulullah bersabda, batu bata di surga terbuat dari emas dan perak, kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan, lumpur untuk mengecat dindingnya terbuat dari minyak kasturi, tanahnya terbuat dari minyak jafaran. Siapa yang masuk ke dalamnya, ia kekal, ia tidak akan sakit dan tidak pula hilang masa mudanya. Hadis riwayat Ahmad. Berbicara tentang surga, jika semua orang ditanya, baik orang yang baik atau orang yang
baik orang yang tua atau orang yang muda, baik orang yang ganteng atau orang yang cantik, atau seperti saya jika mereka ditanya, maukah kalian masuk surga? Jawabannya apa hadirin? Mau. Pasti mau. Tapi masalahnya di sini, maukah surga menerima kita? Ada beberapa golongan yang memang dinantikan oleh surga. Siapakah mereka? Apakah kita termasuk di dalamnya? Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal. Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafari talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadhan. Artinya, surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan atau ucapan, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, golongan pertama adalah orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya juga akan menjadi tenang. Golongan kedua adalah orang yang menjaga lisan atau ucapannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Lidah adalah daging empuk yang tidak bertulang, tetapi bahayanya lebih tajam daripada pedang. Golongan ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Golongan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan ini adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang dapat kita petik dan kita amalkan bersama-sama adalah marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita termasuk dalam salah satu golongan orang-orang yang beriman. Saya memohon maaf atas kesalahan. Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, saya ada sebuah pantun. Jalan-jalan pergi berdakwah, mampirnya ke Al-Hidayah. Jika ingin anak pintar berdakwah, mondokkanlah di Al-Hidayah. Saya memohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan, karena dalam fase ini saya masih dalam tahap pembelajaran. Banyak salahnya, banyak kelirunya. Yang baik-baik semata-mata datangnya dari Allah, dan yang salah itu jelas datangnya dari diri saya pribadi. Terakhir saya sampaikan, wabillah taufik wal hidayah.